Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, teman-teman kelas 4 Fakih Usman dan kelas 4 semuanya di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan Usramet ya. Teman-teman, untuk hari ini, hari Senin tanggal berapa ya ini? Tanggal 13. Ya, 13 Mei apa Juni? Oh, Mei. 13 Mei 2024 kita sekarang ada pembelajaran daring. Teman-teman kelas 4 semuanya, untuk hari Senin ini kelas 4 Fakih Usman jadwalnya ialah matematika, kemudian hafalan hadis, bahasa Inggris, dan IPAS. Maaf, Ustaz baca dari jadwal di belakangnya ya. Nanti untuk matematika ada tugas sendiri. Nah, sekarang ini ada tugas untuk teman-teman yaitu IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oke teman-teman, kita juga pelajaran kemarin yang sudah kita sampaikan kemarin. Yang terakhir kita sudah membahas tentang yang namanya norma yang ada di masyarakat. Norma adalah masih lupa. Coba teman-teman buka lagi ya, yang dinamakan norma itu apa. Kalian bisa buka buku kalian, buku LKS maupun buku catatan maupun buku paket yang kalian miliki untuk membaca kembali teks yang sudah ada. Intinya norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat pada sebuah daerah. Jadi daerah satu dengan daerah lain itu nanti akan berbeda normanya. Ya, ada 4 norma yang kita gunakan di Indonesia ini. Pertama ada norma agama, kedua ada norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, dan keempat norma hukum. Ini adalah norma itu adalah aturan, jadi aturan tersebut yang ada di masyarakat. Itu nggih. Terus berikutnya kita akan membahas yang namanya peraturan. Teman-teman bisa buka buku LKS halaman bekas yang ini ya teman-teman ya, jangan lupa. Para mahasiswa IPAS ini halaman 70, bekas halaman 70 mengenai peraturan teman-teman di setiap negara atau setiap tempat itu mempunyai aturan yang berbeda-beda tergantung tempatnya masing-masing. Umpamanya di sekolah sama di rumah punya peraturan masing-masing ya kan, seperti itu. Bahkan satu negara dengan negara lain punya peraturan yang berbeda, akhirnya masing-masing. Terus kemudian peraturan dapat mengatur tingkah laku manusia, ya kan? Kenapa? Karena kalau tidak ada peraturan, manusia cuma bertingkah laku sesuai yang dia kehendaki saja. Sedangkan kita kan hidup bersama-sama nggih. Manusia itu tidak ada hidup yang bisa hidup sendiri. Manusia dinamakan makhluk sosial, saling membutuhkan bantuan orang lain. Makanya perlu adanya aturan biar manusia itu tidak bertingkah laku semaunya sendiri gitu. Ya. Jadi ada aturan yang diciptakan dibuat ya kan, dan itu disepakati banyak orang gitu, seperti itu. Di sebuah tempat atau negara itu, maka peraturan itu harus harus dijalankan oleh siapapun yang berada di daerah itu. Gitu. Contohnya di sekolahan. Sekolahan kita punya peraturan masuk pukul 7 ya kan, mulai pelajaran ya kan. Kemudian nanti semua yang anak kelas 1 sampai kelas 6 ya, kalau hari-hari biasa tidak seperti hari ini ya masuk tetap pukul 7 sudah bel gitu kan. Terus kemudian ada juga peraturan yang lain, umpamanya peraturan di masyarakat, contohnya menggunakan helm ketika di jalan raya. Itu enggak melihat kamu itu seorang tentara atau seorang polisi ataupun seorang presiden ataupun seorang guru ya kan. Kalau teman-teman di jalan raya, untuk peraturannya kita menggunakan pelindung kepala yaitu helm. Itu harus dijalankan. Itulah peraturan. Nah, peraturan ini ada 2 macam teman-teman, yaitu peraturan tertulis dan tidak tertulis.
Peraturan itu ditulis, dicatat, ada juga yang tidak tertulis. Nah, peraturan tertulis itu biasanya sudah ada kejelasan pelanggarannya apa, kemudian sanksinya apa. Sanksi itu adalah hukuman kalau melanggar peraturan tersebut. Itu nggih. Nah, peraturan ini juga berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang. Ya, contohnya tadi ketika di jalan raya teman-teman ya kan. Teman-teman kalau di jalan raya itu bisa diamati teman-teman. Ketika kendaraan itu melaju, itu kan kendaraan yang kecepatan pelan itu harus sebelah kiri. Gitu. Sedangkan kecepatan tinggi sebelah kanan. Itu mendahului itu sebelah kanan. Ya, mendahului pokoknya ada mobil dan kita ingin mendahului begitu menggunakan sebelah kanan. Sebelah kanan itu. Nah, itu aturannya seperti itu. Nah, kalau di luar negeri beda lagi, teman-teman. Kalau di luar negeri beda lagi. Ya. Terus kalau kita di sini berjalan di mana? Kalau di jalan raya itu kita akan berjalan di sebelah kiri. Ya kan? Ya kan itu. Tapi kalau di daerah Eropa, dan Amerika sana peraturannya beda. Ya. Di daerah Amerika terutama nggih. Itu kalau pejalan kaki atau kendaraan yang berjalan itu mepet ke kanan bukan ke kiri. Gitu. Kalau ada sebuah jalan, maka dia akan merapat ke sebelah kanan seperti itu. Nah, itu peraturan yang ada di masyarakat seperti itu. Contohnya seperti itu. Contoh lagi umpamanya peraturan yang ada di masyarakat di daerah Bali. Ya, ini contoh ya teman-teman. Peraturan di daerah Bali sana itu ketika ada hari raya Nyepi, itu semua kegiatan yang ada di masyarakat itu disuruh menghentikan semua untuk menghormati adat istiadat tersebut. Toko-toko, warung, pusat perbelanjaan, sekolahan pun libur pada waktu ada perayaan Nyepi tersebut. Nah, beda dengan di daerah Jawa ketika ada perayaan hari raya Nyepi gitu, sekolahan mungkin ada libur, tapi kemudian kegiatan yang lain kan di masyarakat masih berjalan. Karena beda daerah beda peraturannya. Kalau di daerah Bali sana yang bebas keluar masuk ketika hari raya Nyepi itu biasanya pecalang gitu, atau mungkin penjaga keamanan gitu. Sedangkan yang lainnya tetap berdiam diri di rumah. Seperti itu. Tidak boleh beraktivitas keluar banyak. Kecuali orang yang tertentu pamannya kayak petugas kesehatan, kemudian petugas keamanan itu kalau di Bali memang harus standby dan mereka tuh kalau keluar seperti itu juga harus ada izin, ada keterangan bahasanya kegiatannya apa seperti itu. Gitu. Nah, itu contoh peraturan yang ada di masyarakat. Nah, kalau di daerah Klaten sini juga banyak peraturan itu. Nah, sekarang gini teman-teman, tugas buat kalian untuk kelas 4 Fakih Usman ini, ya kan, dibuka halaman 71. Itu ada tugas yaitu teman-teman ya halaman 71 menyebutkan peraturan yang tertulis di sekolah apa aja yang kalian ketahui. Ya. Gini aja lah. Daripada kalian bingung, peraturan yang ada di sekolah itu apa aja, teman-teman tulis. Contoh umpamanya ya, masuk pukul 7 itu nomor 1. Kemudian yang kedua sebelahnya teman-teman lihat itu peraturan yang ada di tempat tinggal teman-teman. Peraturannya apa? Di daerah tempat tinggal teman-teman apa? Ya, silakan ditulis. Contoh umpamanya jam kunjung masyarakat. Ya, berkunjung di masyarakat itu juga nggak asal berkunjung, umpamanya mau main ke tempat teman itu kan di perumahan gitu, itu belum tentu bisa diizinkan. Kenapa? Karena ada peraturannya kalau di sana batas jam kunjung itu ada tersendiri. Contoh seperti itu. Ya, silakan nanti teman-teman dicari ya toh, kemudian dikerjakan. Teman-teman boleh mencari referensi pengetahuan tentang peraturan itu di masyarakat itu dari Pak RT, Pak RW boleh silahkan. Nah, kalau dari sekolahan ya kan silakan teman-teman bisa ya mengingat-ingat aturannya apa wae di sekolahan itu.
Bisa juga mungkin diskusi dengan orang tua. Itu ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Silakan kerjakan tugasnya. Nanti akan ada tugas yang lain untuk bahasa Inggris dan juga matematika. Oke. Semangat, tetap sehat ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.